Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim. Para jemaah sekalian, para guru besar dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan-kenikmatannya yang tak terhingga yang selama ini kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk di antara hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan itu ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi. Selalu kita taati dan kita percayai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kekuatan dan kemuliaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Bab ini bab yang sangat penting untuk kita bahas bersama. Babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang pentingnya beramal kebaikan di akhir-akhir umur kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan amalan tersebut. Maka setelah itu Imam Nawawi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa amal kebaikan itu jalannya banyak. Amal kebaikan itu banyak sekali. Dan ini bertujuan ya agar kita bisa memilih amalan apa saja yang paling baik dan paling mudah kita lakukan. Amalan apa saja yang paling baik dan mudah kita lakukan. Sehingga kita tidak terfokus pada amalan-amalan tertentu yang mungkin saja kita malas melakukannya. Karena setiap hamba itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana rizki yang Allah berikan kepada para hambanya. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan antara orang satu dengan orang yang lain. Ya, dalam masalah rizki demikian. Begitu pula dalam masalah amalan. Coba lihat ya, ada orang yang memang dia itu mudahnya bekerja sebagai petani. Kalau dia bekerja sebagai yang lain tidak semangat atau tidak punya keahlian.
Ada orang yang memang rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada amalan misalnya bengkel. Memang dia senangnya di situ. Dan memang rezeki dia di situ. Keahlian dia di situ. Kalau dia disuruh melakukan yang lainnya, dia akan malas. Dia akan kesusahan. Dia akan merasa berat. Ada orang yang rezekinya di pekerjaan sebagai guru, pekerjaan sebagai dokter, pekerjaan sebagai psikiater, pekerjaan sebagai orang yang memiliki kedudukan. Ya, beda-beda rezekinya orang. Tempat rezekinya orang itu beda-beda. Begitu pula tempat seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ada orang yang semangatnya sholat. Ada orang yang semangatnya membaca Al-Qur'an. Ada orang yang semangatnya bersedekah. Ada orang yang semangatnya berada di lapangan, menyalurkan dana sosial. Ya. Ada orang yang semangatnya membantu kegiatan-kegiatan yang bernuansa ibadah. Ada orang yang semangatnya berpuasa. Ada orang yang semangatnya berzikir. Setiap orang akan diberikan tempat untuk mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fokuslah pada amalan-amalan ibadah yang Allah mudahkan untuk kita, sehingga kita bisa saling mengisi, ya. Kita bisa saling mengisi. Misalnya anak sebagai orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu agama, saya sampaikan ilmu agama tersebut. Ada yang keahliannya dalam masalah teknologi, ya, dia bisa menjadikan keahliannya tersebut untuk menyebarkan ilmu agama yang disampaikan oleh para ustadz. Nanti ada yang pahala amalannya disedekah karena dia punya harta. Maka dia sedekahkan hartanya untuk membantu berjalannya dakwah. Dan begitu seterusnya. Kita saling mengisi untuk melakukan kebaikan. Yang keahliannya dokter, dia gunakan keahliannya tersebut untuk berdakwah, mendakwahi pasiennya. Itulah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang dokter, dan begitu seterusnya. Intinya jalan kebaikan itu banyak. Maka pilihlah jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian fokuslah, manfaatkan hal itu dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala ingin menyebutkan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Makanya di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah tertentu. Agar kita tahu ini juga kebaikan, itu juga kebaikan, itu juga kebaikan. Sehingga kita bisa memilih salah satu dari kebaikan tersebut, atau kalau bisa kita melakukan semuanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, yang disebutkan pertama kali dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui hal itu. Ya. Di sini Allah katakan kebaikan apapun yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwa di sana ada banyak kebaikan. Ini menunjukkan bahwa di sana ada banyak
kebaikan. Dan dari banyak kebaikan itu, kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah melihatnya. Allah mencatatnya. Dan Allah memberikan pahala untuknya. Firman Allah yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini adalah ayat di surat Az-Zalzalah. Ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, maka dia pasti akan melihatnya. Siapapun orangnya yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, maka dia pasti akan melihatnya. Di sini juga kita mengetahui bahwa di sana ada banyak amalan kebaikan. Ada amalan kebaikan yang besar, ada amalan kebaikan yang kecil, ya. Dan sekecil apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Atau kita nantinya akan melihatnya. Ya. Baik. Firman Allah yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwa di sana ada banyak pintu kebaikan. Yaitu firman Allah di surat Fussilat ayat 46 dan di surat Al-Jathiyah ayat 15. Bunyi ayatnya sama persis. Man 'amila salihan falinafsih. Siapapun yang melakukan amal saleh, apapun amal saleh itu, falinafsih, maka itu untuk dirinya, ya. Kalau yang faham ilmu usul fikih, ya, dan faham bahasa Arab, di sini ada isim nakirah dalam konteks syarat, ya. Man amila salihan, salihan ini isim nakirah dan konteksnya konteks syarat, ya. Barang siapa yang melakukan amal saleh, ini syaratnya. Fali nafsihi, ini jawabnya. Fali nafsihi, maka itu untuk dirinya. Kata para ulama usul fikih bahwa isim nakirah apabila konteksnya konteks syarat itu menunjukkan makna umum. Menunjukkan makna umum. Maksudnya amalan soleh apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka itu untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa di sana ada banyak sekali amalan soleh. Dan amalan soleh apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka sebenarnya itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tidak perlu lagi dengan amal soleh kita. Karena kita itu sangat kecil ya dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sedikit dibandingkan dengan keluasan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang membutuhkan amalan soleh itu. Kita yang membutuhkan amalan soleh itu. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan di sini. Allah memerintahkan hambanya untuk beramal saleh. Itu bukan karena Allah membutuhkannya, bukan. Tapi karena manusia sendiri itu yang membutuhkannya. Man 'amila salihan falinafsih. Siapapun yang melakukan amalan saleh, apapun amal saleh itu, maka sungguh sebenarnya itu untuk dirinya sendiri. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini, masalah bahwa kebaikan itu banyak sekali. Ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Ya. Begitu pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Sampai beliau mengatakan wahiya ghairu munhasirah. Dan hadis-hadis yang menjelaskan itu tidak bisa dibatasi, tidak terbatas saking banyaknya. Fanadhkuru tarafan minha, dan di sini kita akan menyebutkan sebagian kecilnya saja.
Sebagian kecil saja Imam Nawawi rahimahullah taala di sini menyebutkan banyak hadis ya. Yang ada di kitab ini sampai 25 hadis. Sampai 25 hadis. Dan tidak mungkin kita selesaikan bab ini di satu majelis. Namun kita akan berusaha untuk menyelesaikannya dalam 2 majelis. Baik, hadis yang pertama. Ya. Hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi ini semuanya menjelaskan tentang jenis amal kebaikan. Agar kita bisa mengetahui jenis-jenisnya, kemudian kalau kita bisa lakukan, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa lakukan semuanya, maka itu yang paling baik. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan semuanya, maka kita pilih mana yang sangat baik untuk kita, sangat pas untuk kita, maka kita fokus di dalamnya dan memperbanyak amalan tersebut. Baik, hadis yang pertama dari sahabat Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama, yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amalan yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagian ulama mengatakan iman kepada Allah itu merupakan amalan yang paling afdal secara mutlak. Tidak ada amalan yang paling afdal melebihi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini sebagai dasar amalan. Kalau tidak ada iman, maka amalan yang lain tidak akan sah. Kalau tidak ada iman, amalan yang lain tidak akan sah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendatangkan pahala sama sekali. Orang-orang kafir, sebaik apapun amalannya, semulia apapun akhlaknya, seramah apapun dia, sedermawan apapun, ya, setinggi apapun kedermawanan dia, tidak akan berguna sama sekali apabila dia tidak memiliki keimanan kepada Allah sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hal ini. Dan jangan terkecoh dengan ucapan sebagian orang. Walaupun dia berpangkat atau bertitel profesor, bertitel doktor, yang menyepelekan agama Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa yang menentukan kebaikan sebuah masyarakat itu budayanya, bukan Islam katanya. Subhanallah. Apa gunanya orang berbudaya dengan budaya yang baik, tapi tidak Islam? Dia menjadi hina sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya dia di dunia dicintai oleh manusia karena kebaikan budayanya, tapi nantinya dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya dan selama-lamanya di sana dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang budayanya baik tapi dia tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun bertitel doktor, bertitel profesor, perkataannya tersebut benar-benar bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan
ibadah yang paling mulia adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis ini, wal jihadu fi sabili, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis ini menunjukkan dua amalan yang mulia. Amalan iman, amalan jihad fi sabilillah. Iman, insya Allah kita semuanya mampu melakukannya. Maka perbaiki iman kita. Tinggikan kualitasnya. Adapun jihad fi sabilillah, ya, di zaman kita ini sangat sulit untuk menerapkan jihad fi sabilillah. Ya. Kalau kita tidak mampu melakukannya, maka kita mencari amalan soleh yang lain. Baik, kemudian sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qultu ayyu riqabi afdal?" Aku pun bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak apa yang paling baik? Hamba sahaya yang bagaimana yang paling baik untuk dimerdekakan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan." Budak yang paling berharga di mata pemiliknya dan budak yang paling mahal harganya. Kalau ada budak dia harganya mahal sekali dan dia menjadi budak yang paling diminati, paling disayangi oleh pemiliknya, maka budak seperti itulah yang paling pantas untuk dimerdekakan. Dan kalau dimerdekakan, maka pahalanya akan sangat besar sekali. Qultu fa illam af'al. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan lagi, apabila aku tidak mampu melakukannya, bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'inu sani'ah au tasna' li akhraq. Engkau bisa membantu orang yang punya keahlian membuat sesuatu dalam pekerjaannya. Atau engkau bisa membuatkan seseorang yang dia tidak mampu membuat sesuatu. Ya, intinya membantu orang lain. Qultu ya Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu apabila aku tidak mampu melakukan sebagian amal kebaikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kalau engkau tidak mampu melakukan kebaikan, maka paling tidak engkau menahan diri untuk mengganggu orang lain. Jangan sampai engkau mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Karena sesungguhnya itu sedekah darimu untukmu. Itu sedekah darimu untukmu. Ya. Maksudnya ini amalan ibadah yang nantinya amalan ibadah tersebut mendatangkan pahala untukmu sendiri. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ini hadis yang memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan yang paling afdal. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hamba saya yang paling afdal untuk dimerdekakan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kalau tidak mampu melakukan amalan memerdekakan budak. Apalagi di zaman kita ini ya. Kita sulit sekali mencari budak yang memang benar-benar budak bisa dimerdekakan. Sulit sekali. Maka kita beralih ke amalan yang lain, yaitu membantu orang lain. Membantu orang lain untuk membuat sesuatu atau membantu orang yang dia tidak mampu
membuat sesuatu untuk membuatkan dia sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu melakukan kebaikan apapun, paling tidak kita tidak mengganggu orang lain. Paling tidak kita tidak menyakiti orang lain. Apalagi yang kita sakiti, kaum muslimin. Jangan sampai. Ya. Menuduh kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan yang zalim. Jangan sampai kita lakukan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik. Atau kalau tidak mampu, diamlah. Kalau tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, sudah diam. Jangan menyakiti manusia, apalagi kaum muslimin, apalagi orang-orang yang saleh. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mendoakan keburukan-keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Karena sungguh tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Dan orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan. Dan itu tidak merusak akhlak dia. Doa keburukan apabila seseorang terzalimi itu bukan akhlak yang buruk, bukan. Karena itu hak dia. Dia punya hak untuk berdoa keburukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari doa buruk dari orang yang terzalimi. Makanya ini bukan akhlak yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mendoakan keburukan untuk orang yang pantas didoakan keburukan. Bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berakhlak mulia, tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat adil. Memang dia pantas dengan doa keburukan itu. Begitu pula sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama, mendoakan keburukan orang-orang yang pantas untuk didoakan keburukan. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita sengaja mengganggu orang lain. Dan kalau kita tidak sadar menyinggung perasaan orang lain, padahal dia tidak pantas untuk disinggung perasaannya, maka mintalah maaf. Mintalah untuk dihalalkan. Kalau dia tidak mau memaafkannya, maka banyak doakan kebaikan untuk orang tersebut. Sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita itu dengan amal-amal kebaikan kita. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar juga, ya. Radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Sendi-sendi, setiap sendi orang, setiap sendi seseorang di antara kalian itu wajib disedekahi, ya. Setiap pagi ada kewajiban sedekah untuk setiap sendi-sendi yang ada pada salah seorang dari kalian. Fakullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap bacaan tasbih itu bisa menjadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bacaan hamdalah bisa menjadi sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap bacaan tahlil, yaitu la ilaha illallah dan yang semakna dengannya, itu bisa menjadi sedekah.
Wa kullu takbiratin wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar itu menjadi sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf juga bisa menjadi sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Begitu pula nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Ini juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan cukup untuk menutup kewajiban sedekah-sedekah itu salat 2 rakaat duha, ya, salat duha 2 rakaat. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ya bahwa ada kewajiban sedekah untuk setiap sendi yang ada di badan manusia. Disebutkan di dalam hadis lain bahwa sendi-sendi yang menyusun badan ini jumlahnya 360 sendi. Jumlahnya 360 sendi. Dan setiap sendi tersebut harus disedekahi. Ada kewajiban bersedekah untuk setiap sendi yang kita miliki, yaitu 360 sendi. Namun sedekahnya tidak harus dengan harta. Ya, sedekahnya tidak harus dengan harta. Sedekah dengan harta bisa, tapi tidak harus dengan harta. Makanya Rasulullah SAW di sini memberikan banyak cara untuk bersedekah. Membaca subhanallah sedekah. Membaca alhamdulillah sedekah. Membaca la ilaha illallah jadi sedekah. Membaca takbir Allahu Akbar sedekah. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan menjadi sedekah. Mencegah seseorang dari kemungkaran menjadi sedekah. Dan kalau ada orang sholat 2 rakaat duha atau sholat duha 2 rakaat, maka dia sudah mencukupi kewajiban bersedekahnya. Kewajiban bersedekah untuk 360 sendi yang ada pada jasadnya, ya. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyebutkan banyak amal kebaikan, ya. Tasbih, hamdalah, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, salat duha, ya. Banyak sekali amal kebaikan. Kemudian para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan catatan pada nahi mungkar. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu bisa mudah untuk beramar ma'ruf. Mudah untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi yang bisa dengan baik bernahi mungkar sedikit. Makanya banyak orang itu lebih suka amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar menjadi berat bagi dia. Dan memang yang bisa bernahi mungkar dengan baik itu sedikit. Kenapa demikian? Karena nahi mungkar ini ada banyak syaratnya. Nahi mungkar ini ada banyak syaratnya. Saya sebutkan ya. Syarat yang pertama, orang yang bernahi mungkar itu harus tahu bahwa yang dia ingkari itu kemungkaran. Dengan dalil-dalilnya. Dia tahu benar bahwa yang dia ingkari kemungkaran. Karena ada sebagian orang ya yang mengingkari sesuatu yang tidak mungkar. Beberapa bulan yang lalu, saya melihat ada orang mengingkari sebuah bait yang banyak dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu bait Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Katanya ada kesyirikan di sini. Subhanallah. Di mana kesyirikannya? Bukankah itu tauhid? Semuanya menjelaskan tentang Allah. Bagaimana, di mana sisi kesyirikannya? Ini mengingkari kemungkaran, tapi yang diingkari bukan kemungkaran.
ingkarul mungkar, tapi yang diingkari bukan kemungkaran. Syarat yang kedua para jemaah sekalian dalam mengingkari kemungkaran. Kita harus tahu bahwa orang yang kita ingkari benar-benar melakukan kemungkaran itu. Orang yang kita ingkari benar-benar melakukan kemungkaran itu. Kita tidak menduga-duga. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, ya. Menuduh-nuduh orang radikal. Padahal orang yang dituduh tidak melakukan itu. Mana bukti bahwa dia radikal? Dia ingkar mungkar niatnya. Tapi dia belum tahu, belum memastikan bahwa orang yang dia ingkari itu melakukan kemungkaran. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingkari seseorang, maka kita harus cross check dahulu. Kita harus pastikan dahulu bahwa orang yang dia ingkari memang benar-benar melakukan kemungkaran itu. Bukan berdasarkan atau berasaskan praduga. Suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Karena justru yang dilakukan itu malah menjadi kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga, dalam nahi mungkar, kita harus bisa memperkirakan akibat dari ingkar mungkarnya kita. Kalau akibatnya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan ingkari kemungkaran yang ada. Kalau ada kemungkaran, apabila kita ingkari, akan ada kemungkaran lain yang lebih besar, maka jangan diingkari. Bukan berarti kita meninggalkan kebaikan, bukan. Tapi kita menghindarkan diri dari keburukan yang lebih besar. Dan ini tidak setiap orang bisa memperkirakan. Ini butuh pertimbangan yang dalam. Butuh pertimbangan yang matang. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian syarat yang keempat dalam nahi mungkar, adanya niat yang mulia untuk memperbaiki keadaan. Adanya niat yang mulia untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk mencari kemenangan untuk diri kita. Bukan mentang-mentang kita punya kedudukan yang tinggi, kemudian kita lakukan yang kita inginkan, dan kita katakan itu nahi mungkar. Padahal niat kita niat yang tidak baik. Tidak, ya. Kita harus berniat yang mulia dalam mengingkari kemungkaran, yaitu untuk memperbaiki keadaan. Benar-benar lillah. Benar-benar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita akan banyaknya pintu kebaikan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati." Telah ditampakkan di hadapanku amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Dan aku mendapati termasuk di antara amal-amal mereka yang baik adalah gangguan. Sesuatu yang mengganggu, yang disingkirkan dari jalan. Sesuatu yang mengganggu, yang disingkirkan dari jalan. Ya, sesuatu yang mengganggu ini bisa
bermacam-macam, ya. Intinya mengganggu pejalan kaki atau orang yang menggunakan jalan. Ketika ada misalnya pecahan kaca yang kita perkirakan akan membahayakan orang yang lewat di jalan itu, kemudian kita singkirkan, ini termasuk di antara amal kebaikan. Atau misalnya ada duri. Dikhawatirkan duri tersebut akan mengganggu pejalan, maka kita singkirkan. Dan di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada paku. Ya terutama paku payung ya. Kalau ada di jalan ini sangat membahayakan para pengendara. Ya, bannya bisa terkena paku payung itu. Maka kita singkirkan dari jalan agar orang lain tidak terkena gangguan itu. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapati di antara amalan-amalan keburukan adalah dahak yang ada di masjid tidak dikubur atau tidak dipendam. Dahak yang dikeluarkan oleh seseorang dan dia mengeluarkannya di masjid, kemudian dahak tersebut tidak dipendam di dalam tanah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami hadis ini sebagaimana keadaan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid itu sangat sederhana. Beralaskan tanah. Ya, beralaskan tanah. Bahkan di bagian-bagian di sebagian Masjid Nabawi itu beratapkan langit. Yang ada atapnya hanya di bagian depan saja. Ini dulu ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beralaskan tanah dan di banyak bagian masjid itu beratapkan langit. Sangat sederhana. Makanya kalau misalnya ada orang ingin meludah ya, maka tidak ada masalah dia meludah di masjid, tapi harus dipendam. Harus dipendam agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Ustaz, kalau di zaman kita bagaimana Ustaz? Gimana kita memendam ludah yang dikeluarkan di masjid? Atau misalnya jatuh di lantai. Lantainya tidak bisa dijadikan untuk memendam ludah itu. Maka ya kita bisa menggunakan alat lain yang dengannya kita bisa menghilangkan bekas dari ludah itu. Misalnya sekarang tisu, ya, atau misalnya kain, sapu tangan, itu bisa kita gunakan untuk membersihkan dahak yang mungkin jatuh ke lantai. Ya, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ya ada amalan yang baik, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu para pengguna jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu para pengguna jalan dari jalan yang mereka gunakan. Dan jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan ibadah ini atau amalan baik ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sampai engkau meremehkan sesuatu yang baik. Jangan sampai engkau meremehkan sesuatu yang baik. Walaupun dengan menampakkan wajah yang berseri di depan saudaramu. Ya, kita menampakkan wajah yang berseri di depan saudara. Ini amal kebaikan. Kelihatannya sepele. Tapi
ada pahala di sana. Maka jangan sampai kita sepelekan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita masih mampu melakukannya, lakukan. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Apalagi yang sudah kenal ngaji, ya. Seringkali wajahnya tidak berseri ketika bertemu dengan teman. Maka usahakan untuk menjaga wajah yang berseri di hadapan saudara-saudara kita. Karena ada pahala di sana. Ya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang menunjukkan jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar lagi. Radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ada banyak orang dari orang-orang yang miskin di zaman Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka mendapatkan banyak sekali pahala. Subhanallah. Di dalam potongan hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Di sini para sahabat Nabi Muhammad SAW yang keadaannya miskin mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka Masya Allah mendapatkan banyak pahala. Mereka tidak mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mendapatkan kenikmatan dunia, Masya Allah tunggangannya enak, rumahnya nyaman, makanannya enak-enak, pakaiannya bersih-bersih. Mereka tidak mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwa yang mereka lihat adalah kenikmatan akhirat, kemuliaan di akhirat. Itu yang mereka pentingkan. Mereka tidak pedulikan lagi masalah dunia. Mereka tidak pentingkan masalah dunia. Itu tidak menjadi perhatian utama mereka. Itu sampingan. Mereka katakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah SAW, lihat orang-orang kaya itu, Masya Allah, mereka mendapatkan banyak kebaikan, banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka bisa salat sebagaimana kami bisa salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga bisa puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli a'malihim. Dan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang melimpah, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sungguh setiap tasbih itu bisa menjadi sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid atau hamdalah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil atau ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Nahi munkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan dalam amalan menjima istri salah seorang dari kalian itu juga sedekah. Berhubungan intim dengan istri itu jadi sedekah. Qalu ya Rasulullah. Ketika para sahabat mendengar kata-kata terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan berhubungan intim itu juga sedekah. Mereka merasa heran. Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah apabila salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya, dia bisa mendapatkan pahala di situ? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum
Lau wada'aha fi haram, akana alaihi wizr? Bagaimana pendapat kalian apabila dia melampiaskannya pada sesuatu yang diharamkan? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Hakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu pula sebaliknya. Apabila dia lampiaskan pada sesuatu yang dihalalkan, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada tambahan penjelasan tentang amal kebaikan. Di sini disebutkan sedekah, ya, dengan harta. Di sini juga disebutkan berhubungan intim antara suami istri, ya, berhubungan intim antara suami istri ini juga ibadah. Ini juga bisa menjadi sedekah. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima dari sahabat Abu Dzar lagi radhiyallahu taala anhu. Coba bayangkan para jemaah sekalian, sahabat Abu Dzar memiliki banyak hadis yang seperti ini. Kalau dilakukan oleh orang-orang yang setelahnya, beliau mendapatkan pahala dari zaman dulu sampai di zaman kita, sampai di zaman nanti. Betapa banyaknya pahala sahabat Abu Dzar yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, betapa banyaknya pahala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, betapa banyaknya pahala sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari mereka kita tahu amalan-amalan kebaikan ini. Dan bagaimana besarnya pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua hadis ini dari beliau. Baik. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin taliq. Jangan sampai engkau wahai Abu Dzar menganggap kecil atau meremehkan atau menyepelekan kebaikan apapun itu, walau engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang manis, dengan wajah yang bersahabat. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa memahami adanya amalan kebaikan, yaitu memberikan wajah yang bersahabat, wajah yang berseri, wajah yang membahagiakan orang yang kita temui, ya. Kenapa demikian? Ya karena dengan wajah yang manis, dengan wajah yang bersahabat, dengan wajah yang berseri, maka akan ada kebahagiaan. Akan ada kebahagiaan yang masuk ke dalam hati orang yang kita temui. Dan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seseorang, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain, termasuk di antara amalan yang paling afdal. Maka jangan diremehkan. Dan subhanallah, ya, menampakkan wajah yang berseri, wajah yang bersahabat, ya, wajah yang banyak senyum. Ini di samping banyak pahalanya, banyak manfaatnya, juga hal ini bagus untuk kesehatan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah ke hadis yang ke-6. Ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis amal kebaikan, ya. Beberapanya sudah disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, tapi beberapa yang lain belum disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams.
Setiap persendian yang ada pada jasad manusia itu ada kewajiban sedekahnya. Setiap hari, di setiap matahari terbit. Ya, setiap hari di mana matahari terbit di hari itu, maka setiap persendian manusia ada kewajiban sedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa amal kebaikan. Baik, ta'dilu baina tsnaini sedekah. Berbuat adil antara dua orang itu bisa menjadi sedekah. Wa tu'inu rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau membantu seseorang dalam tunggangannya, sehingga engkau misalnya mengangkat barang yang dia miliki untuk diangkat di atas tunggangannya, atau engkau membawakan sesuatu yang dia butuhkan untuk dibawa, ini juga menjadi sedekah. Membantu orang lain, apapun bentuk bantuannya, itu jadi sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Perkataan yang baik, sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah menuju salat berjamaah itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa amal kebaikan. Berbuat adil antara dua orang, ini amal kebaikan. Ya, kalau kita bisa melakukan kebaikan ini, maka lakukanlah. Kemudian membantu orang lain, dicontohkan oleh Rasulullah SAW di sini, ya, membantu orang lain untuk membawakan bawaannya atau mengangkat bawaannya ke atas tunggangan, itu juga kebaikan. Ya, di zaman dulu, ya, orang-orang kalau naik kendaraan, ya, naik tunggangan itu naik hewan, ya, bisa naik kuda, bisa naik keledai, bisa naik onta, ya. Dan kalau dia bawa bawaan yang banyak, maka akan susah bagi dia untuk membawanya sendirian. Ini memerlukan bantuan. Ya, makanya kalau ada orang membantunya untuk membawakan bawaannya atau mengangkatkan bawaannya ke atas tunggangannya, maka itu juga menjadi sedekah. Kemudian kata-kata yang baik, sedekah. Dan subhanallah di zaman kita ini ada banyak mimbar-mimbar yang bisa kita gunakan. Ya. Media sosial terutama. Ini kesempatan untuk beramal kebaikan di sana sangat besar sekali. Karena kalimah thayyibah sedekah. Perkataan yang baik itu sedekah, dan perkataan ini bisa diwakili oleh tulisan. Sehingga para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang punya kesempatan untuk menyebarkan kata-kata yang baik di media sosial, sebarkanlah kata-kata yang baik itu. Ini bisa menjadi ladang pahala yang sangat besar. Kemudian setiap langkah ke masjid sedekah. Dan ini juga saya sarankannya kepada para jemaah sekalian yang bisa ke masjid berjalan kaki, lakukan itu. Yang bisa ke masjid berjalan kaki, maka lakukan itu. Karena subhanallah, ya, pahalanya sangat besar sekali. Bayangkan setiap langkah bisa jadi sedekah. Dikatakan ada pahalanya. Dikatakan bisa menghapuskan dosa. Dikatakan bisa mengangkat derajat seseorang. Kemudian apabila berjalannya di pagi, di saat langit gelap, Allah akan memberikan cahaya yang
sempurna di hari kiamat nanti. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatlah untuk berjalan kaki ke masjid. Ya. Semangatlah untuk berjalan kaki ke masjid. Kecuali kalau rumahnya terlalu jauh dari masjid. Maka menggunakan kendaraan. Tapi kalau misalnya rumahnya dekat-dekat, 100 meter, 200 meter masih dekat, 300 meter masih dekat, berjalanlah ke masjid. Atau misalnya kalau tidak mampu, ya misalnya malu di saat siang, ya dilihat orang, dia ingin pakai sepeda saja, pakai sepeda. Nanti malamnya ya tidak terlalu dilihat orang, berjalan. Karena di dalam berjalan ada pahala yang berbeda dengan naik kendaraan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya hadis yang ketujuh. Ya. Hadis yang ketujuh. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man ghada ila al-masjid aw rah, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah." Barang siapa yang pergi ke masjid di awal pagi atau pergi ke masjid di akhir siang hari. Di awal pagi dengan di akhir siang. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan baginya di surga hidangan tamu setiap dia pergi di awal pagi atau dia pergi di akhir siang. Ya. Ini keutamaan khusus bagi orang yang pergi sholat subuh dan pergi sholat asar. Ada keutamaan khusus akan diberikan hidangan tamu di surga setiap kali dia pergi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Ini menunjukkan ya bahwa amalan ini amalan yang sangat besar ya pahalanya. Kalau kita bisa melakukannya, maka semangatlah untuk melakukan ini. Baik. Amalan hadis yang ke-8 yang menunjukkan amalan-amalan yang baik atau pintu kebaikan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah lagi. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firsana syatin, walau firsana syah." Wahai para kaum muslimah, wahai kaum muslimah, jangan sampai ada tetangga yang menyepelekan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Jangan sampai ada seseorang yang menyepelekan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Walaupun hanya memberikan kikil domba. Walaupun hanya memberikan kikil domba. Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kikil domba ini sesuatu yang tidak berharga. Ya di zaman itu, kikil domba itu tidak berharga. Itu sesuatu yang sangat remeh sekali. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya yang mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a
walau antal akhaka biwajhin taliq. Jangan sampai engkau meremehkan kebaikan apapun. Ya, ini dikatakan kepada sahabat Abu Dzar tadi ya. Jangan sampai engkau meremehkan perbuatan baik apapun. Walau hanya dengan menampakkan wajah yang berseri di hadapan saudaramu. Karena di dalam hadis yang ke-8 ini, yang menjadi sasaran pembicaraan adalah wanita, maka Rasulullah SAW menyebutkan suatu amalan yang sangat erat hubungannya dengan mereka. Wahai kaum muslimah, jangan sampai ada salah seorang dari kalian menyepelekan, meremehkan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Walau dengan memberikan tetangga itu kikil domba. Ya, kikil domba tahu ya? Kaki yang bagian bawah. Kaki yang bagian bawah yang dimiliki oleh domba. Dan itu sesuatu yang sangat remeh di kala itu, ya. Tapi di zaman kita ya bisa jadi kikil ini berharga ya. Banyak orang yang menyukai kikil. Taib. Tapi yang dimaksud oleh beliau ini sesuatu yang sangat remeh sekali di zaman itu. Walaupun demikian jangan tinggalkan karena ada pahala di sana. Taib. Hadis yang terakhir yang bisa kita bahas di malam ini adalah hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yang menunjukkan bahwa amal kebaikan itu banyak. Amal kebaikan itu bermacam-macam. Dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau pernah bersabda, al-imanu bad'un wa sab'una au bad'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Ya, kata-kata badh' dalam bahasa Arab itu bilangan antara 2 sampai 9. Bilangan antara 2 sampai 9. Ya, kita tidak punya kata-kata yang mewakili kata ini dalam bahasa Indonesia. Kita tidak punya kata dalam bahasa Indonesia yang mewakili makna bad'un atau bid'un. Yang artinya bilangan antara 2 sampai 9. Makanya saya pakai kata sekian. Tapi sekian itu tidak menunjukkan 2 sampai 9 saja. Tidak menunjukkan 2 sampai 9 saja. Bisa jadi 1 sampai 9 diwakili oleh kata sekian. Itu jumlah bilangan yang tidak tertentu sekian. Tapi kalau bad'un di dalam bahasa Arab itu bilangannya sudah tertentu, tapi antara 2 sampai 9. Ya, dia tidak tertentu tapi masih terbatas. Hanya 2 sampai 9 saja. Ya, saya terjemahkan dengan bahasa yang bisa lebih mudah difahami. Al-imanu bad'un wa sab'un au bad'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang lebih kuat adalah 70 sekian cabang. Ya. Yang lebih kuat adalah riwayat 70 sekian cabang. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, tahlil. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu juga cabang dari keimanan. Yang dimaksud dengan rasa malu di sini para jamaah sekalian adalah malu yang menjadikan seseorang menjauhi keburukan atau tidak memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya. Malu yang menjadikan seseorang menjauhi keburukan dan tidak memberikan hak kepada yang berhak dengannya. Tidak memberikan hak kepada yang berhak dengannya.
Inilah malu yang dimaksud dalam hadis ini. Intinya malu yang mengantarkan seseorang melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan. Itulah malu yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malu melakukan kebaikan. Ya. Malu melakukan kebaikan itu tercela. Saya ulangi, malu melakukan kebaikan itu tercela. Makanya yang dimaksud dengan malu di dalam hadis ini yang dikatakan bahwa malu itu cabang, ya salah satu cabang dari keimanan adalah malu yang mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan menjauhkan dia dari keburukan. Itulah malu yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun malu melakukan kebaikan, maka ini malu yang tercela, ya. Ini malu yang tercela. Maka jangan sampai kita memasukkan rasa malu yang demikian ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudara kita yang malu melakukan kebaikan. Pergi ke masjid malu. Menggunakan baju yang menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang muslim malu. Menggunakan baju koko yang sudah menjadi ciri-ciri kaum muslimin di Indonesia, ya, malu. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Menggunakan sarung yang merupakan budaya, ya, orang-orang yang saleh di Indonesia, malu. Menggunakan misalnya peci, malu. Ini malu yang tidak baik, ya. Ini malu yang tidak baik. Namun para jemaah sekalian, saya tidak mengatakan bahwa itu ada di semua tempat sehingga tidak pandang bulu pakai sarung, tidak pandang bulu pakai baju koko, tidak pandang bulu pakai atribut-atribut yang menunjukkan keislaman. Ya, tidak demikian. Ada tempat-tempat tertentu yang memang tidak pantas memakai sarung, ya. Tempat-tempat tertentu tidak pantas memakai baju, ya, yang memperlihatkan keislaman seseorang. Ada tempatnya. Makanya para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan rasa malu kita. Apakah rasa malu kita itu menjadikan kita malu melakukan keburukan, ataukah menjadikan kita malu melakukan kebaikan? Kalau menjadikan malu melakukan kebaikan, maka ini harus dibuang. Ini tercela. Kita harus jauh. Tapi apabila malu tersebut mengantarkan kita kepada amal kebaikan, menjauhkan kita dari amal keburukan, maka peliharalah malu tersebut dan tumbuhkan dengan sekuat-kuatnya. Sehingga kita benar-benar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu salah satu dari cabang keimanan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang ke-9 ini mengumpulkan 3 amalan yang dilakukan oleh 3 bagian manusia. Ya, 3 unsur yang membentuk manusia. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah. Ini amalan lisan. Ya. Amalan yang dilakukan oleh lisan kita. Kemudian imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal yang dilakukan oleh anggota badan kita. Kemudian malu yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan menjauhkan seseorang dari keburukan, ini amalan hati, ya. Dan semuanya masuk dalam hakikat keimanan seseorang. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terbatasnya waktu, maka hadis-hadis yang berikutnya insya Allah kita akan kaji di pertemuan yang selanjutnya biiznillahi taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah
mengamalkan dan menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Masya Allah ya, banyak sekali Pak Ustadz yang jalan-jalan kebajikan yang bisa kita tempuh ya. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat buat kita bahwa banyak jalan yang bisa kita lakukan. Ya kalau dulu istilahnya tidak satu jalan menuju. Kalau kita mungkin istilahnya tidak satu jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan jadi amalan kita semua. Tadi baru 9 hadis dari 25 ya Pak Ustadz ya. Ya. Masih banyak lagi. Mudah-mudahan yang sedikit, yang baru sebagian ini bisa jadi kita amalkan dan mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya. Kita lanjut dengan tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Di kolom chat baru ada satu pertanyaan. Saya bacakan tadi dari Ibu. Ya, alhamdulillah nih di kolom chat ada yang membantu menuliskan kutipan hadis-hadis tadi. Jazakillah khair, Bu Dr. Evi Sina ya. Bisa dibaca oleh peserta yang hadir. Pertanyaan tadi dari mana dia tadi saya lihat. Kalau masalah dari Bu Rodatul Adawiyah kalau masalah tadi. Pertanyaannya itu saya nggak ketemu ini teks redaksinya. Tapi yang saya ingat tadi beliau menanyakan mengenai untuk selama di bulan Ramadan amalan kita kalau kita melaksanakan amalan dalam bentuk pekerjaan sebagai abdi negara itu apakah itu juga termasuk jihad di jalan Allah? Tadi itu kalau salah Pak Ustadz pertanyaannya. Iya, ini ada. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah termasuk amalan baik tetap bekerja di bulan Ramadan seperti tetap bekerja sebagai abdi negara? Apakah juga termasuk jihad? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebagai abdi negara, ya mungkin ini berkaitan dengan para TNI ya, atau mungkin berkaitan dengan para polisi. Ini kalau niatnya adalah niat yang mulia, maka itu menjadi amalan yang mulia. Itu menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, seperti misalnya apabila seorang tentara, ya, seorang tentara tujuannya atau fungsi mereka adalah mengamankan negara ini. Dan dengan keamanan tersebut, maka kaum muslimin akan dengan mudah melakukan amalan ibadahnya. Mereka akan tenang, ya, maslahat-maslahat mereka akan terjaga. Ini manfaat dari tugas mereka. Maka apabila ya abdi negara itu ketika melakukan tugasnya atau mereka bekerja, mereka niatnya seperti itu, maka tentunya ini merupakan amalan yang sangat mulia. Tentunya ini menjadi amalan yang manfaatnya sangat besar sekali. Dan termasuk di antara sesuatu yang mempengaruhi besarnya pahala amalan seseorang adalah ketika manfaatnya sangat besar dan dirasakan oleh banyak orang. Ya, maka ya semangatlah menjadi abdi negara. Kemudian jangan
lupakan untuk meniatkannya dengan niat-niat yang mulia, ya seperti meniatkannya untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, agar kaum muslimin bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Niatkanlah dengan niat-niat yang baik seperti itu. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan manfaat duniawi, tapi kita juga akan mendapatkan manfaat yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami oleh yang bertanya, dan juga untuk yang berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Andi. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, saya seorang PNS, ada larangan dari pemerintah untuk mudik waktu Idul Fitri, terutama untuk PNS. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi larangan tersebut, Ustadz? Padahal Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, sudah. Afwan, ada gangguan koneksi. Ya, sudah bisa ya Pak Ustadz ya? Ya, sudah. Pertanyaan berikutnya tadi, itu dari Pak Andi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, saya seorang PNS, ada larangan dari pemerintah untuk mudik waktu Idul Fitri nanti, terutama untuk PNS. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi larangan tersebut? Tafadhol Pak Ustadz. Iya, pemerintah tidaklah melarang rakyatnya untuk mudik, kecuali untuk mendatangkan maslahat yang besar bagi rakyatnya. Ya, maka Ana melihat ya, ada maslahat yang besar bagi kita untuk mentaati peraturan pemerintah ini. Dan jangan sampai kita suudzon. Jangan sampai kita suudzon bahwa ini usaha untuk mengekang kaum muslimin atau suudzon dengan hal-hal yang lainnya. Kita harus husnudzon kepada pemerintah ya, karena mereka memang menghadapi masa-masa yang sangat sulit ya. Ada pandemi, dan karena pandemi ini akhirnya banyak sisi-sisi kehidupan yang terpengaruh olehnya. Dan kalau misalnya mudik itu nantinya dibebaskan, maka akan menjadikan wabah ini semakin hari semakin tersebar. Karena memang biasanya kalau sudah berkumpul di keluarga, itu sangat sulit untuk menjaga protokol kesehatan. Akan sangat sulit untuk menjaga protokol kesehatan. Dan kita tidak tahu siapa yang terkena wabah ini. Ya, dan wabah tersebar di kota-kota besar. Dan biasanya mudik itu dari kota-kota besar ke kota-kota kecil. Dan kalau tidak dikendalikan, maka ini akan sangat besar mudaratnya bagi kaum muslimin sendiri. Ini akan sangat besar mudaratnya bagi kaum muslimin sendiri. Maka ada peraturan yang seperti itu. Maka saya juga memberikan anjuran kepada kaum muslimin semuanya untuk melakukan anjuran itu, mentaatinya, ya. Tidak usah kita mudik dahulu. Dan harapkanlah pahala dari ketaatan kita kepada pemerintah. Harapkanlah pahala dari ketaatan kita kepada pemerintah. Kita masih bisa melakukan silaturahim dengan menelpon, ya, dengan video call, ya, dan dengan cara-cara yang lainnya. Kalau misalnya kita punya kelapangan harta, maka kita bisa sampaikan harta tersebut dengan cara mentransfernya. Mentransfer ke orang tua kita misalnya. Kalau misalnya kita berpisah dengan orang tua kita di kota besar, orang tua kita di desa, kita transfer uang ya ke orang tua kita sehingga mereka
benar-benar bahagia di hari raya itu. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Masih baru bermunculan nih Pak Ustadz nih pertanyaan dari Pak Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga. Bagaimana agar bisa wajah berseri-seri pada tetangga yang sering mengganggu kita, padahal sering sekali bertemu dan bersapa. Gimana Pak? Silakan Pak Ustadz. Iya, ini sesuatu yang memang berat ya. Menampakkan wajah yang berseri tidak harus kepada semua orang. Dan ini terjadi pada banyak amalan ibadah. Ya. Misalnya amar ma'ruf. Apakah kepada semua orang? Jawabannya tidak. Kita lihat orang yang di depan kita itu. Apakah dia pantas mendapatkan amar ma'ruf ataukah tidak. Nahi mungkar pun demikian. Apakah kita akan bernahi mungkar kepada semua orang tanpa pandang bulu? Tanpa melihat situasi dan kondisi? Jawabannya tidak. Ya, kadang-kadang kita melihat kemungkaran tapi kita biarkan. Kita biarkan. Kenapa? Kalau kita ingkari, mereka akan membuat kegaduhan, membuat kemungkaran yang lebih besar. Begitu pula dengan masalah menampakkan wajah yang berseri. Menampakkan wajah yang berseri ini tidak pada semua orang. Karena ada orang-orang yang tidak pantas dengan wajah berseri itu. Ya, ada orang-orang yang tidak pantas dengan wajah berseri itu. Terutama musuh-musuh Allah misalnya. Musuh-musuh Allah yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Memerangi ajaran Islam walaupun dia mengaku sebagai kaum muslimin. Ya tidak perlu kita berikan wajah yang berseri. Kita punya sikap yang jelas di situ. Ya. Terutama ya ketika keadaan-keadaan yang memang membutuhkan ketegasan di sana. Kepada orang yang misalnya mengolok-ngolok agama Islam, kita berseri di depannya? Kita berwajah seri di depannya? Tentunya tidak. Begitu pula, misalnya ada orang yang selalu menzalimi kita, selalu mengganggu kita, kita bisa menampakkan wajah berseri di depannya? Akan sulit bagi kita. Maksud saya, ya amalan-amalan seperti ini, itu ada situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisi akan mempengaruhi amalan-amalan itu. Ya, makanya jangan difahami dengan pemahaman yang sempit, kemudian diglobalkan, digeneralisir di semua keadaan, semua situasi. Tidak demikian ya. Karena setiap amalan itu tetap akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya, maka kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi itu mana yang menjadi amalan yang paling baik untuk kita. Karena di dalam Al-Quran pun, ya, ada ketika keadaannya berbeda, maka amalannya berbeda. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Ini di surat Al-Fatihah ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras kepada orang-orang kafir. Ini amalan baik. Ruhama'u bainahum. Dan mereka saling memberikan rahmat kasih sayang, saling menyayangi di antara mereka, di antara kaum muslimin. Coba lihat ketika situasinya berbeda, maka keadaannya menjadi berbeda. Amalan yang cocok untuknya juga berbeda. Ya. Bisa jadi hajar. Ya mungkin ada yang masih awam dengan hajar ya. Hajar ini memboikot seseorang untuk memberikan hukuman agar dia kembali kepada kebaikan. Hajar bisa jadi ibadah. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak melulu ibadah itu. Hajar bisa jadi maksiat. Ketika hajarnya malah menjadikan orang tersebut semakin jauh dari Islam, maka hajar yang seperti ini menjadi tidak baik. Karena situasi dan kondisi bisa mempengaruhi suatu amalan. Ya, begitu pula tadi ya, menampakkan wajah berseri tidak kepada semua orang. Ada orang-orang yang pantas untuk kita
berikan wajah berseri kita. Pada umumnya orang seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita tidak pantas memberikan kepada kita wajah berseri kita. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Masih bisa ya Pak Ustadz ya? Ya, silakan. Masih bisa. Dan lanjut dari Bu Wara Hendarti. Ustadz, di bulan Ramadan kita tidak sempat memberi makanan untuk buka puasa, tapi memberi uang saja, apakah pahalanya sama saja? Silakan Pak Ustadz. Baik. Yang jelas dua-duanya merupakan amalan yang mulia. Ya. Yang jelas dua-duanya merupakan amalan yang mulia, yang satu sedekah berupa makanan, yang satu sedekah berupa harta, berupa uang. Ini masuk dalam kategori sedekah semuanya. Itu amalan yang sangat diistimewakan dalam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan hartanya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan ketika bulan Ramadan. Ya, jadi Rasulullah mengistimewakan bulan ini dengan sedekah. Maka semangatlah untuk bersedekah di bulan Ramadan ini dan raihlah pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian, ada sedekah-sedekah tertentu yang mempunyai pahala tertentu. Ya. Seperti misalnya memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Ini sedekah benar dan dia memiliki pahala tertentu yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa dia sama sekali. Ya, makanya para jemaah sekalian yang ingin mendapatkan pahala ini, lakukan amalan ini. Sedekah yang lain tidak mewakili amalan ini. Ustaz, kita tidak sempat Ustaz, sulit seperti itu. Para jemaah sekalian, kita bisa mewakilkan orang lain. Ya, kita bisa mewakilkan orang lain. Misalnya, ya, sekarang ini alhamdulillah banyak flyer-flyer yang di sana disebutkan di antara kegiatan mereka adalah memberikan makan berbuka kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ada buka bersama di masjid-masjid. Kita bisa berikan uang kita kepada mereka dengan memberikan syarat. Seperti misalnya, saya ingin berdonasi, tapi khusus untuk amalan berbuka bersama saja. Kalau panitianya menyetujui, maka panitia wajib memberikan donasi tersebut untuk kegiatan buka bersama saja. Dan orang yang berdonasi dengan seperti ini, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan panitia tersebut mereka adalah wakil dari orang yang beramal itu. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Pak Ustaz. Jazakallah. Masih ada yang bertanya gimana Pak Ustaz? Masih? Ya, silakan sampai jam 9.30 nggak ada masalah. Oh ya, alhamdulillah. Berikutnya dari Nanda. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila saat mengajarkan sesuatu tapi dalam hati berzikir, seperti mengucapkan tahlil atau yang lain, apakah itu tepat? Apakah harus dilafazkan oleh lidah atau cukup dalam hati saja? Atau kita sebaiknya memang mengkhususkan diri berzikir saja, tidak sampai mengerjakan hal yang lain? Jazakallahu khair Pak Ustadz. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Amalan itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita tidak bisa melakukan yang paling afdal, jangan kita meninggalkan yang di bawahnya yang kita mampu. Ya, jangan melihat amalan itu harus ya dengan kualitas yang sempurna misalnya. Dengan tingkatan yang paling tinggi. Jangan seperti ini. Karena itu akan menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Karena ada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa kita untuk melakukan amalan secara bersamaan. Kalau misalnya ya, masalah zikir ini. Paling utama dalam berzikir itu mengumpulkan antara perbuatan, ucapan, dan hati. Ini yang paling baik. Ya, seperti orang sholat.
orang yang sholat itu, dia gerakannya zikir, ucapannya zikir, hatinya juga berzikir. Karena dia khusyuk, ya. Ini sesuatu yang paling afdal seperti ini. Jadi semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi tidak kita mampu. Karena kita harus melakukan kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari kita dan kita tidak mampu seperti tadi ya, berzikir dengan anggota badannya, berzikir dengan lisannya, berzikir dengan hatinya, maka ya paling tidak berzikir dengan lisan dan hati. Paling tidak berzikir dengan lisan dan hati. Kalau kita mampu seperti itu, berzikir dengan lisan dan hati. Misalnya ketika mengatakan Allahu Akbar, hatinya merenungi makna Allahu Akbar itu, bahwa Allah Maha Besar. Ketika mengatakan Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, di dalam hatinya benar-benar merasakan bahwa dia sedang meminta ampun kepada Allah dan merasakan banyaknya dosa yang dia lakukan selama ini. Ya, ini berzikir dengan lisan, berzikir dengan hati. Kalau misalnya lisannya tidak bisa, mungkin lisannya sibuk dengan yang lain, ya, maka dengan hati saja. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati. Kadang-kadang seseorang, ya, dia tidak mampu untuk konsentrasi. Tapi dia masih bisa membaca dengan lisannya saja. Maka tidak ada masalah, ya. Ini juga berzikir dengan lisan. Walaupun hatinya kemana-mana. Tapi bergeraknya lisan untuk berzikir itu juga merupakan kebaikan. Ya, maksud saya, ya, kalau kita masih mampu melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, lakukan daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita mampu melakukan yang paling tinggi, lakukan yang paling tinggi itu. Ya. Sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita full, ya, kita all out di sana, ya, kadang-kadang kita nyambi dengan yang lainnya dan semuanya merupakan amal kebaikan. Allah taala. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin dari ada Prof. Zaki. Terima kasih Prof. Zaki hadir bersama kita. Prof, ada yang ini Prof yang bisa mau disampaikan, Prof? Silakan Prof. Oh, suaranya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mengenai zikir tadi, itu kan biasanya kita menggunakan tasbih pakai dihitung. Apakah lebih afdol dengan dihitung 33 kali atau berapa aja kita sebut? Zikir yang mana, Prof? Ya, kalau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu kan pakai tasbih 33 kali. Apakah lebih afdol 33 atau berapa aja yang kita ucapkan? Terima kasih. Baik. Iya, pertanyaan yang bagus, ya. Zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir Allahu Akbar yang ada bilangannya itu zikir-zikir yang misalnya ba'da salat, ya. Ba'da salat ada zikir itu ada bilangannya. Kemudian sebelum tidur, zikir di situ juga ada bilangannya. Yang disebutkan di dalam hadis, di dalam dalil ada bilangannya, maka kita lakukan sesuai dengan bilangan itu. Ya, kita lakukan sesuai dengan bilangan itu. Apabila kita menggunakan zikir ini di selain waktu-waktu yang disebutkan di dalam hadis itu, maka zikir ini menjadi zikir yang kata para ulama istilahnya mutlak. Mutlak itu tanpa batasan. Maka silahkan kita membacanya sebanyak mungkin. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, kalau misalnya kita membuat target-target sendiri, maka tidak ada masalah. Yang penting kita tidak punya keyakinan bahwa target itu yang paling afdal misalnya daripada target yang lain. Atau kita punya keyakinan seperti itulah Rasulullah dahulu menargetkannya. Kita tidak punya keyakinan seperti itu. Tapi target tersebut hanya untuk memberikan semangat kepada kita untuk sampai pada target itu. Ya, karena memang biasanya kalau kita punya target tertentu itu akan pula punya semangat lebih, ya.
maka lakukan yang itu. Misalnya kita kepingin subhanallah, kita baca 1000 kali. Kita punya target setiap hari seperti itu. Kita bikin target sendiri untuk diri kita sendiri, agar kita semangat membacanya. Seperti ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, dan jangan sampai kita meyakini fadilah-fadilah tertentu dari target itu. Jangan sampai juga kita meyakini bahwa seperti itulah dahulu melakukannya, atau bahwa bilangan 1000 itu lebih mulia daripada bilangan yang lainnya. Hanya untuk memberikan semangat untuk kita agar memperbanyak zikir itu. Ya. Tapi secara asalnya ya, bahwa zikir-zikir tersebut apabila dibaca di tempat lain selain yang disebutkan di dalam hadis, maka semakin banyak bilangannya, maka semakin baik. Wallahu taala a'lam. Ya, menurut saya dengan menghitung itu kita lebih konsentrasi sepertinya ya, dibanding asal ucap gitu ya, Pak Ustaz. Iya. Ya, misalnya kita bisa lebih konsentrasi dengan itu, maka itu akan menjadi nilai lebih dari sebuah amalan berzikir ya. Karena kalau zikir tidak konsentrasi, berarti zikirnya dengan lisan saja dia. Kalau zikir dengan konsentrasi, maka dia berzikir dengan lisan dan hatinya. Kalau kita bilang bahwa 21, misalnya ada yang bilang baca bismillah 21, begini-begini itu bisa jadi bid'ah kalau kita meyakini seperti bukan sebagai hitungan aja. Iya benar. Akan menjadi bid'ah. Kalau kita misalnya berzikir subhanallah 100 kali, kemudian kita meyakini ada keutamaan tertentu di bilangan 100 itu, bahwa bilangan 100 lebih mulia daripada bilangan yang lain. Kemudian kita misalnya meyakini bahwa dulu Rasulullah pernah seperti itu, ini menjadi bid'ah. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yuk, sama-sama. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ustadz. Ini waktu kita sudah sampai pada batas ini. Sebetulnya ada yang raise hand nih, Pak Chef Muhawan ya. Terus masih ada beberapa pertanyaan. Tapi kelihatannya waktu kita sudah di ujung acara. Jadi kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Ya gimana Pak Ustadz ya? Setuju ya? Ya, insya Allah kita ketemu di lain waktu, dan nanti yang punya pertanyaan disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf. Mohon maaf semuanya, belum bisa terjawab semua. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi dapat menjadi pegangan kita untuk sama-sama kita amalkan dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada acara berikutnya. Oh ya, nanti untuk bulan Ramadan, untuk kajian rutin kita, kira-kira Pak Ustadz bisa jam berapa ya Pak Ustadz ya? Mungkin nanti saya bisa pada asar. Pada asar ya? Iya. Nanti akan dihubungi lagi ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Nanti Ahad untuk asar kita bisa ketemu kembali. Pada asar atau pada subuh. Insya Allah nanti dilihat waktunya. Waktu yang tepat. Pada subuh atau ini ya. Nanti mungkin kita akan hubungi kembali. Ya baiklah, hadirin semua, serta kajian ukhuwah pediatrik telah sama-sama kita ikuti tadi, kajian yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mustafa Daniri. Mudah-mudahan tadi yang beliau sampaikan kita dapat amalkan semuanya. Dan kepada Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Dan mudah-mudahan Pak Ustadz dan keluarga selalu mendapat penjagaan dari Allah dan terus dapat menyebarkan. Amin. Dapat diamalkan oleh kami semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.